Kebiasaan nih, kalau minta apa-apa suka dadakan. Halo, assalamualaikum. Selamat siang semua. Udah anteng dong emaknya, udah mandi, udah pakai daster, udah tinggal rebahan aja sambil main HP. Ini bocah datang-datang habis mandi, langsung aja nyosor emaknya, ngerayu minta beliin sepatu. Ini nih udah hampir jam 5 sore loh nak, mana ada toko sepatu yang buka di pasar. Padahal aku tuh udah coba ngomong sama dia kalau cari sepatunya tuh besok aja, karena udah jam segini, mana ada toko sepatu yang buka. Tapi dia tetap aja kekeh, gak mau. Katanya sepatunya sempit, terus kakinya sakit. Lah kayak gitu kok nggak ngomong dari kemarin toh, dek. Ini akhirnya kita menuju ke pasar Natar, tapi ternyata beneran aja dong, tokonya nggak ada yang buka. Jadi kita serong kanan sedikit ke arah Saribusana. Kalau toko ini buka, karena ini kan termasuk minimarket atau supermarket. Jadi dia buka, tapi nanti kalau maghrib dia tutup, tapi setelah maghrib dia buka lagi kok. Nah, untuk warga sekitaran sini pasti udah paham, gak akan datang ke toko ini kalau menjelang beduk maghrib begini. Tapi ya gimana, ini bocah kalau nggak dicariin sepatu, besok pasti sekolahnya sambil nesu. Untuk pilihan tas, sepatu, sendal, dan perintilan-perintilan lainnya seperti dompet atau ikat pinggang, kaos kaki, ini ada di lantai 2. Terus nggak usah pakai lama, langsung aja pilih satset mana yang suka, mana yang nomornya cocok, itu kita ambil. Karena takutnya nanti pilihannya belum dapet tapi udah keburu mau tutup. Kalau dalam hal memilih barang, si adek ini tipe yang masih nurut sama emaknya. Kalau menurut emaknya bagus, ya dia cocok aja sih. Jadi nggak terlalu ribet karena dia memang nggak rewel. Terus beda juga kayaknya sama kalau punya anak perempuan ya. Biasanya kalau anak perempuan itu kan suka punya pilihannya sendiri walaupun dia masih kecil. Kalau ngomongin soal anak, kalian pernah nggak sih punya pengalaman kayak aku? Aku tuh sering banget ketemu sama orang baru misalnya, tapi dia nanyanya terlalu mendetil soal anak. Misalnya aja, anaknya udah gede kok belum dikasih adek mbak. Itu biasanya kalau masih sebatas itu masih aku anggap hal wajar sih. Karena ngeliat badan adek Idan yang udah sebesar ini, tapi dia belum punya adek. Jadi wajar kalau orang nanya. Tapi sebenarnya tuh kalau dipikir-pikir, dia ini cuma gede badannya doang. Karena sekolahnya juga masih kelas 4 SD. Jadi aku rasa juga di luaran sana masih banyak tuh orang tua yang masih punya anak tunggal sampai di kelas 4, 5, 6 SD mungkin. Tapi ada juga sih emak-emak yang ngegemesin, nanyanya sampai ke hal KB lah. Terus nggak takut nanti jadi kering mbak peranakannya. Sampai segitunya dia nanya. Dia bilang nanti jaraknya takut kejauhan lah. Sebenarnya mereka itu cuma bisa ngomong aja sih, tanpa tahu perjuangan kita ngebesarin anak itu gimana. Kan nggak semua hal yang mendetil juga kita ceritakan sama orang yang baru ketemu. Aku kan nggak mungkin juga cerita sama mereka soal Aidan ini sebenarnya punya adik, tapi karena belum rezeki, makanya adiknya diambil lagi sama sang pemiliknya. Jadi kalau yang sering-sering nanya berkali-kali, kapan dikasih adik, kapan nikah, kok belum punya anak, sebaiknya kalian pikirkan lagi ya untuk ngucapin hal-hal semacam itu. Karena belum tentu loh kata-kata yang kalian ucapkan itu nggak bikin seseorang jadi merasa sakit hati atau kecewa mungkin. Karena kalian kan nggak tahu sejauh apa perjuangan yang sudah dilakukan kita atau mereka selaku orang tua. Sedangkan kalau aku dan papa sendiri sejauh ini juga oke-oke aja kok. Punya anak satu yang alhamdulillah cukup sangat baik sekali. Anak ini nurut, pinter, mandiri, jadi aku juga nggak terlalu kerepotan sih sebenarnya untuk ngasuh dia. Hanya saja kalau untuk punya anak lagi itu kayak sesuatu yang harus benar-benar difikirkan matang-matang. Sekarang intinya aku dan papa cuma berusaha memberikan yang terbaik untuk anak yang dipercayakan pada kami ini. Memberikan dia kasih sayang, mengajari dia ilmu dan adab yang baik, serta memenuhi segala kebutuhannya. Kalau ada yang bilang, nanti kalau dia terlalu lama sendirian akan jadi egois loh kalau punya adik. Tenang aja, dia sebenarnya udah selalu minta adik. Cuma mungkin aku dan papa aja yang belum siap. Dan untuk orang tua yang memang sudah punya anak banyak, itu pilihan kita masing-masing. Tapi aku anggap kalian hebat. Dan sebagai orang tua kita juga harus benar-benar belajar bagaimana caranya kita ini tidak menjadi orang tua yang hanya sekedar melahirkan, tapi bisa menjadi
menjadi orang tua yang sesungguhnya orang tua. Oke, kembali ke video ya. Jadi tadi di atas yang kita beli cuma sepatu adek, terus ada ikat pinggang papa sama sandal aku. Ini kita udah turun ke bawah dan menuju ke kasir karena tadi jam di dinding udah menunjukkan pukul 5:30 lewat. Artinya sebentar lagi maghrib dan pasti toko ini akan tutup. Sebenarnya tadi yang maju ke kasir udah aku duluan sih, tapi aku baru ingat kalau tasku isinya cuma handphone doang. Akhirnya papa juga deh yang bayar. Oke deh, sekian video hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa jaga kesehatan ya.